Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan para sepuh, bini sepuh, para ustadz, terutama pengurus yayasan dan juga takmir masjid kebanggaan kita Khairul Huda yang saya hormati, segenap jamaah yang berkesempatan hadir di majelis badal maghrib ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi sehat dan sempat untuk bersama-sama memakmurkan masjid kita dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dalam giat ini Allah senantiasa memberikan ridho dan ganti dengan pahala yang lebih baik. Allahumma amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, salat salam semoga kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kesempatan yang baik ini kita awali membaca surat Fatihah untuk guru-guru kita, mungkin para wakif masjid ini atau mungkin jamaah yang sudah mendahului kita semuanya. Liridho ilah ta'ala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bapak Ibu, sekaligus diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, dan tidak jalan orang-orang yang sesat.
Terima kasih. Di majelis-majelis saya, setiap Fatihah saya terjemahkan, supaya untuk tarjamah lafziahnya selalu ikut, kalaupun lancar akan memudahkan mengingat dalam sholat saat membaca surat Al-Fatihah pengertiannya. Saudaraku, Bapak Ibu, anak-anakku, jamaah yang saya hormati, aku ketok dhuwur dhewe iki. Nggih, ndak apa-apa Pak nggih. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Saya memang mengambil tema seputar keteladanan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semata-mata karena memang momen penting di bulan Rabiul Awal yang mungkin di antara Bapak Ibu familiar dengan bulan Maulid ya. Di mana Rabiul Awal ini kesejarahan mengatakan baginda Rasul lahir di bulan itu, tepatnya 12 Rabiul Awal. Ya, kalau tahunnya fil, tahun gajah, berbarengan dengan Raja Yaman. Raja siapa? Masih ingat apa? Abraha, ya kan? Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terus harus digelorakan tentang seorang sosok yang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan suri toladan, uswatun hasanah. Jangankan persoalan tentang hidup dan kehidupan yang amat kompleks, hanya urusan rumah tangga yang simpel dan kecil, itu sosok seorang bapak, suami menjadi potret yang akan dilihat oleh putra-putrinya, anak-anaknya. Betapa anak bangga dengan sosok bapaknya, anak bangga dengan sosok ibunya. Betul enggak? Iya. Ini dalam kehidupan yang simpel kecil itu butuh ada keteladanan yang jelas. Terlebih tentang kehidupan. Indahnya Islam, ajarannya yang disebut ya'lu wala yu'la alaih, sangat teramat luhur, bahkan keluhurannya tidak tertandingi. Yang menjadi indah lagi karena ajaran yang luhur, yang indah itu ada sosok yang bisa dilihat, ada sosok yang bisa kulo panjenengan ikuti. Maka keberadaan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah representasi itu semuanya dalam kita berislam dengan segala ajaran yang ada.
Bapak Ibu taksi emut mungkin. Saat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasul, apa jawabannya? Khuluquhul Quran. Akhlaknya persis seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai wahyu yang merupakan ajaran. Ini sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan, ya, kita hafal semuanya dalam surat Al-Ahzab, ya. Ini apa namanya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentang keteladanan beliau supaya kula panjenengan betul-betul mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Ayat 21 di dalam surat Al-Ahzab ini, surat ketiga, artinya kurang lebih laqad, sungguh-sungguh. Ini kalau bicara gramatikal Arab, ini ada dua huruf taukid yang artinya sungguh, betul-betul menguatkan sekali bahwa sungguh-sungguh ada untuk kalian, untuk kita, fi Rasulillah, di dalam diri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Ayat ini tidak berhenti di sini, tapi lanjutannya adalah liman kana yarjullah. Siapapun, untuk siapapun orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hari akhir, maka wa dzakarallaha katsiran, mengingat Allah yang banyak. Ada satu penegasan. Siapa orang yang menjadikan Rasul menjadi role model? Siapa orang yang menjadikan Rasul itu keteladanan, suri toladan? Siapa? Orang yang mengharap rahmat Allah. Artinya apa? Kalau orang tidak mengharap rahmat Allah, bagaimana mungkin seorang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok dijadikan teladan? Rasanya akan jauh. Maka inilah dalam hal beriman, dalam hal berislam, soal ini menjadi serius karena persoalan keselamatan seseorang dunia akhirat. Ini persoalannya. Oleh karenanya
mau tidak mau kersa napa mboten nggih. Apalagi kita yang disebut sebagai umat Rasul, maka wajib adanya harus meniscayakan diri hidup ini ya berpotret diri, bercermin kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini masalahnya. Kapan? Apa yang harus mendorong kuat supaya dalam pulau panjenengan hidup ini dan seterusnya setidaknya gempremperke, napa Pak? Gempremperke, podok-podokke. Ya podo tenan ora to Pak nggih? Nggih, persis nggih mboten, tapi setidaknya disama-samakan. Yang pertama untuk menuju ke sana, ya, ini kan tidak bisa dipisahkan bahwa syahadat kita, agreement kita dalam berislam adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Satu yang menjadi keyakinan tidak ada Tuhan yang diibadahi, yang disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini di sini letaknya. Maka kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah ini fattabi'uni. Katakanlah in kuntum, jika kalian adalah tuhibbunallah, bahwa kalian mencintai Allah, remen-demen dengan Allah, tentu dari sebuah keyakinan, akidah, maka sarananya, catatannya adalah fattabi'uni, hendaklah kalian mengikutiku. Kata aku di situ adalah mengikuti baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah yang mendapatkan mandat, yang mendapatkan risalah untuk kita ikuti. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa saja yang datang dari Rasul untuk kita, silakan fakhudhuhu, ambil, silakan amalkan. Ya. Tapi apa yang kata Rasul larang, apa yang dari Rasul untuk kita jauhi, ya fantahu, yo harus menjauhi, yo harus berusaha untuk tidak melaksanakan. Jadi ini, hadirin saudaraku, Bapak Ibu, jamaah yang saya hormati. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengenal diri Rasul, sosok beliau harus betul-betul kita kenal, kita pahami. Saya mengandaikan kecil saja.
panjenengan kira-kira hafal mboten Bu sifat anak-anak panjenengan? Hafal mboten? Jenengan lama dalam berkeluarga, sifat anak, kebiasaan anak, jenengan sampai apal. Loh, durung roh wonge loh. Baru sepatunya cara berjalan. Ibu di dalam sudah bilang, tuh anak kita si Fulan datang. Loh, durung roh wonge loh. Jejeke durung roh karena sudah menjadi menyatu dalam hati panjenengan sudah terasa. Ngoten Pak nggih. Lah, yang saya lagi belajar sosok baginda itu biar selalu kita rasakan kehadirannya. Kita rasakan. Katanya tak kenal maka tak sayang. Maka makin mengenal sosok beliau, fa insya Allah rasa rindu, rasa sayang kuat sekali. Ini butuhnya itu. Sementara Bapak Ibu terkadang belajar kita dengan sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, itu agak sulit. Kalau saya karena sudah tahu Al-Ustadz Ahmad Nurdin, sosoknya, kebiasaan bergaul, saya rasakan. Lah niki Kanjeng Nabi, sosoknya sudah tiada. Tetapi harga mati kecintaan kita, keyakinan harus hadir. Hati dan pikiran serta diimplementasikan dengan perbuatan. Ini yang kadang kalau tidak karena keyakinan kuat, mahabbah kuat, ambiar. Maka kalau kita sudah makin mengenal ya dengan cara monggo siroh perjalanan hidup beliau, nubuwah beliau, perilaku beliau harus selalu kita update biar hadir terus. Ya, caranya sering-sering sebut nama beliau dengan kita bersolawat. Hadirkan sosok baginda dengan selalu kita memanggil solawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena ternyata bersolawat ini juga bagian dari ibadah yang itu Allah sendiri memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Maka perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa? Yuk kita. Gimana? Kita semuanya yang sudah mendapatkan KTA, kartu tanda anggota umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo bersolawat. Ayo bersolawat kepada
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Saudaraku, Bapak Ibu, anak-anakku yang saya hormati. Hadirkan nama beliau dalam kehidupan kita. Satu sisi itu bernilai ibadah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri paring dawuh, man sholla alayya sholatan wahidah. Sapa wonge sing bersolawat kepadaku mung siji solawat. Mung siji solawat. Sallallahu alaihi asra sholawatin. Au kama qala Rasul. Allah akan membalasnya 10 kali keberkahan buat kita. Setunggal kemawon solawat kita kepada Nabi, Allah membalasnya keberkahan 10 kali. Maka jamaah Masjid Khairul Huda dengan bersolawat tanpa hitungan sekian puluh kali, subhanallah, insya Allah keberkahan akan menyertai kita. Allahumma amin. Dan ini kan Al-Quran yang mengatakan, yang artinya kurang lebih, dan Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sementara engkau Muhammad bersama mereka. Ya. Allah tidak akan mengazab, menyiksa umat Rasul sementara beliau di tengah-tengah mereka. Saya mendapatkan penjelasan dari guru. Sosok beliau memang sudah sareh di Masjid Nabawi sareh. Tetapi menghadirkannya dan kita yakin beliau hadir ya dengan sholawat. Maka fa insya Allah, ya, dengan bersolawat ini sosok beliau hadir dan yakin dalam keimanan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin saudaraku, Bapak Ibu yang saya hormati, ini panjenengan pernah mendengar dua istilah yang mirip. Ada uswatun hasanah, ada qudwatun hasanah. Ada uswah, ada qudwah. Ya. Kalau qudwah itu hanya apa? Contoh spesifik hal tertentu secara kasat mata, gambaran lahiriah. Itu qudwah. Tetapi kalau uswah hasanah itu baik yang lahiriah atau qudwah secara spiritual. Maka kalau uswah hasanah tentu saja di situ qudwah masuk. Tapi kalau qudwah uswatun belum. Maka Nabi digambarkan uswah, kelengkapan sosok lahir batin. Tidak hanya lahiriahnya saja yang kasat mata untuk ditiru dan diteladani, tetapi
hal-hal spiritualnya. Nah, sampai sejauh itu. Ini yang mungkin tidak mudah, tapi harus pelan-pelan. Berangkat awalnya harus keyakinan yang kuat. Rasa iman kita harus betul-betul dalam, supaya keyakinan itu tumbuh. Bismillah nawaitu, hidup ini memang kata Allah, contohnya yang pas dan pasti benarnya ya hanya diri Rasul. Ya, dipresentasikan itu beliau tidak ada dengan gambaran ya alhamdulillah tinggalan sunnah-sunnahnya. Semoga ulama-ulama kita menjadi representasi yang baik karena merupakan warasatul anbiya. Ya, semoga Allah memberikan kepada mereka-mereka keteladanan yang baik yang bisa kita simak, yang bisa kita lihat. Utamanya dalam hal apa? Yang menjadi stressing adalah mari hidup ini membawa akhlakul karimah. Ini yang penting. Hidup ini harus kuat moralitasnya. Hidup ini harus kuat etikanya. Di panjenengan ngendikan wong sing pinter ungguh, sing kuat toto kromone. Jibatan Mbak. Apalah artinya orang kaya tetapi dia tidak beretika, minus moralnya, defisit akhlaknya, tidak ada artinya wong sugih. Apalah artinya orang segudang ilmu, mumpuni, pinter, tapi defisit akhlak, rono artine. Maka siapapun kita, profesi apapun kita, mari junjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah. Sinten kemawon. Harus. Dan ini baginda Rasul menerapkan kehidupan dengan akhlak yang paling mulia. La'ala khuluqin azim. Luar biasa. Contohnya memang Allah sengaja menghadirkan yang tidak ada tandingannya. Cetok. Nah ini. Subhanallah. Hadirin saudaraku. Contoh. Tentang ayat laqad kana lakum. Saya baca asbabun nuzulnya. Itu tatkala perang Khandaq. Perang Khandaq niki kalau tidak salah 5 Hijriah. Itu luar biasa ujiannya. Karena baginda Rasul itu berperang melawan musuh tidak hanya satu. Mereka itu ya persis gambarannya kaya saiki yo barat. Amerika orang wani dhewean mesti njaluk bolo. Lah ini orang Yahudi Bani Nadir yang terusir dari Madinah ternyata buat ukoro langsung berserikat bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy melawan Nabi dengan pasukan yang tidak imbang. Islam
mung 3.000, kono 10.000, ada yang menyatakan antara 10.000 sampai 15.000, yang nggak imbang sama sekali. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya dengan taktik yang jitu lewat inisiatif Salman Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia itu nyatanya dari dulu orang yang hebat, strategi perangnya luar biasa. Mungkin ya ditiru Iran ini, kan Persia daerah ini. Salman Al-Farisi, nah, sebelum musuh datang dari Mekah menuju Madinah, sudah dibuat oleh Nabi, dan itu dalam waktu 9 hari membuat parit yang lebarnya kurang lebih 4-5 meter, kedalamannya 3 meter. Jangan bayangkan batu-batuan Mekah saat itu. Dalam waktu 9 hari, kurang lebih 5 kilometer itu. Lebih dari 5 kilometer. Ini tekan nih. Sini sampai Johor berapa, Pak? Hah? Kurang. Tuh. Itu. Ya. Lebar antara 4-5 meter, supaya Pak, kuda nek melompat mesti wassalam. Makanya begitu mereka pasukan musuh datang, mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Ya, tidak bisa, semuanya sudah dikelilingi parit, kondak. Akhirnya apa? Yo, Nabi bersama sahabat bertahan. Yo, memang harus kuat di situ. Nah, waktu membuat parit kayak apa? Lelah sekali. Tetapi Nabi ikut hadir dan langsung memimpin itu. Akhirnya atas izin Allah mereka musuh-musuh hanya bisa mendirikan kemah. Akhirnya apa? Datang badai pasir yang menghantam mereka. Tentu saja mereka porak-ponda karu-karuan, pulang dalam kekalahan. Di situ Nabi menjadi potret contoh real seorang pemimpin hadir bersama-sama dengan sahabatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentu kita harus juga dalam berbagai hal. Ini sudah masuk saya. Oleh karenanya monggo Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, apapun, sekecil apapun, selama itu datangnya dari Rasul, monggo bahasanya li'ihya sunnah. Tentu mungkin saya sendiri masih banyak belajar tentang pengen hidup ini lebih senang, sempurna, berportret dengan beliau, tapi harus timbulkan keyakinan, harus itu. Kalau enggak itu ambyar nanti. Maka lebih diperhitungkan hidup kita, mana yang Rasul katakan, mana yang Rasul amalkan. Ya bismillah nawaitu, pelan tapi pasti. Ada harapan kita akan selamat. Sebab apa? Insya Allah Rasul akan hadir menjadi syafi'an, penolong kita di akhirat. Allahumma amin. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada penambahan dengan senang hati. Monggo Bapak Ibu kalau ada. Itu ada namanya. Tapi kita langsung ya. Ada satu contoh konkret. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, ayat dalam surat Ali Imran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini gambaran jelas bahwa sosok Nabi dengan karena rahmat Allah lintalahum. Nabi itu lemah lembut. Lemah lembut. Jangankan kepada
Orang-orang yang beriman seiman. Wong kepada musuh saja Nabi tetap hadir dengan kelemah lembutan. Nggih. Ande Nabi ghalidul qalbi. Kalau Nabi itu kasar, berwatak watos, hati yang keras, lan faddu min haulik, tentu para sahabat akan menjauh. Faktanya, di mana ada Nabi, sahabat berkerumun. Istilah panjenengan ada gula. Nabi itu laksana seperti itu, senang. Makanya banyak ayat-ayat yang sifatnya privasi Nabi. Karena apa? Yo gini loh Pak. Koyo-koyo Nabi kehidupannya terganggu. Loh sahabat itu selalu ngumpul terus. Lah kapan Nabi urusan rumah tangganya? Lah kapan Nabi urusan keluarganya? Nah, ada bahasa-bahasa di dalam banyak ayat seperti itu. Karena saking senengnya sahabat kumpul dengan Nabi yang adalah ilmu dan contoh. Ini ayat ini menggambarkan komplit. Ya, makanya siapa yang pengen jadi pemimpin, yo harus belajar dulu akhlak Rasul. Nek yakin untuk menjadi contoh, silahkan jadi pemimpin. Makanya namanya pemimpin itu imam, sing artinya ngarep, mau ngarep didelok, dijadikan contoh. Nek durung layak, yo karep jadi pemimpin. Belum layak jangan. Ya, mungkin ngendikane, mungkin tutur katanya, mungkin perbuatan yang lainnya dan seperti itu. Ya, ini gambaran yang lagi nyata. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan para pemimpin negeri ini pemimpin yang lemah lembut, yang sae ngendikane, yang jujur perbuatannya, supaya menjadi contoh untuk kita rakyatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sedikit yang saya sampaikan, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ibroh yang kuat. Sekali lagi mari cinta Rasul dengan sepenuhnya, hadirkan dengan sholawat dan perilaku keseharian. Terima kasih. Ada benarnya insya Allah semata-mata dari Allah. Kalaupun salah, saestu dari pribadi saya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.